Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Aziza Husin MPD serta Bapak Somedran SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis kebutuhan PLS. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Asmania dengan NIM 0615 1282 02 50 40 yaitu pada kelas B. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi lapangan saya mengenai tugas dari analisis kebutuhan PLS yaitu yang pada kesempatan ini saya mengambil observasi lapangan pada program Majelis Taklim. Yang mana pada program ini saya mengambil lokasi ataupun desa yaitu di desa saya sendiri yaitu Desa Talanglukun, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya ataupun hasil tugas saya. Di sini ada komponen, kondisi empirik desa, permasalahan ataupun kendala, potensi sumber daya, solusi atau program yang direncanakan, serta indikator keberhasilan pelaksanaan program. Nah, di sini itu saya akan membahas tentang komponen terlebih dahulu. Jadi komponen di sini ada 7. Nah, yang pertama itu ada masukan lingkungan ataupun environmental input yang meliputi lingkungan alam, sosial, budaya, serta kelembagaan. Jadi, pada masukan lingkungan ini dikaitkan dengan kondisi empirik desa di Talanglukun, yaitu pada lingkungan alam yang ada di desa Talanglukun ini memiliki banyaknya tumbuh-tumbuhan, serta adanya sungai-sungai dan juga sawah sebagai tempat mereka bercocok tanam. Dan di desa ini juga memiliki lingkungan alam buatan seperti adanya pasar setiap hari Rabu. Nah, yang selanjutnya yaitu pada lingkungan sosial, yang mana pada desa ini memiliki budayanya itu rata-rata warga di desa Talanglukun ini itu bekerja sebagai petani. Dan warga di desa ini memiliki hubungan sosial yang sangat baik di antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya saling membantu, gotong royong, dan hal lainnya. Serta juga komunikasi di sini itu terjalin dengan baik. Nah, pada lingkungan kelembagaan di desa ini itu masih sangat perlu diarahkan. Kenapa? Karena pada desa ini belum terbentuknya suatu kelembagaan ataupun organisasi masyarakat yang seharusnya. Nah, itu untuk komponen pertama. Untuk komponen selanjutnya yaitu masukan sarana ataupun instrumental input. Nah, jadi pada masukan sarana ini kondisi empirik desanya itu dilihat dari kurikulum dan program pembelajaran pada majelis taklim. Yang mana pada kurikulum dan program pembelajaran pada majelis taklim itu harus memiliki tujuan agar supaya warga belajar itu mendalami ilmu agama dan materi pembelajarannya. Seperti halnya belajar baca Al-Quran, sholawat, serta yang lainnya. Dan juga pada komponen yang kedua ini, tenaga pendidik di sini itu sebagai tutor atau pamong pada kegiatan ini dan juga pendidik sebagai orang yang berbagi ilmu serta motivasi kepada warga belajar. Dan selanjutnya, sarana dan prasarana desa Talanglukun ini dalam majelis taklim masih banyak kekurangan. Kenapa? Karena di sini itu masih memakai seadanya, itu seperti tidak adanya perlengkapan alat bantu dalam belajar seperti papan tulis, yang tentunya dalam belajar pada majelis taklim itu hal ini juga dibutuhkan ataupun diperlukan. Nah, yang selanjutnya itu masukan mentah ataupun raw input. Ialah peserta didik yang terdiri atas warga belajar, peserta pelatihan, peserta penyuluhan, pemagang, jamaah majelis taklim, santri, dan sebagainya. Yang tentunya memiliki karakteristik internal dan eksternal. Nah, jadi pada komponen yang ketiga ini, kondisi empirik desanya, yaitu saya melihat dari mayoritas warga di desa Talanglukun itu banyak yang sudah dewasa dan untuk remaja hanya sedikit, namun untuk anak-anak cukup banyak. Dan di sini juga untuk peserta di desa Talanglukun pada program majelis taklimnya yaitu ibu-ibu yang mungkin sekitar umur 45 ke atas. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen keempat, yaitu ada yang namanya proses, adalah interaksi antara masukan sarana, terutama pendidik dengan masukan mentah, yaitu peserta didik, melalui kegiatan pembelajaran, bimbingan penyuluhan, ataupun pelatihan. Nah, jadi kondisi empirik desa di sini yaitu
Dalam hal proses ini masih kurangnya partisipasi antara warga masyarakat Desa Talang Dukun dalam kegiatan-kegiatan majelis taklim tersebut. Untuk komponen selanjutnya yaitu ada keluaran ataupun output adalah lulusan program pendidikan luar sekolah. Nah, jadi pada kondisi empirik desanya ini untuk lulusan pendidikan luar sekolah tersendiri itu belum ada di sini. Namun diharapkan dengan adanya analisis ini bisa menjadi salah satu bentuk kepedulian penulis, yaitu saya sendiri selaku mahasiswa dari PLS yang tentunya diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan untuk semua orang dan diharapkan membawa sebuah perubahan. Untuk selanjutnya yaitu masukan lain ataupun outer input adalah sumber ataupun sumber daya dukung yang memungkinkan lulusan dapat menerapkan hasil belajar ataupun keluaran dalam kehidupannya. Nah, jadi pada kondisi empirik desa melalui masukan lain ini yaitu pada bidang kegiatan kemasyarakatan adanya suatu pelibatan masyarakat yang tentunya dengan adanya pelibatan masyarakat ini akan menjadi salah satu faktor yang menjadi daya dukung menerapkan pelajaran yang sudah didapat. Nah, jadi itu adalah untuk komponen keenam. Dan komponen yang terakhir yaitu komponen ketujuh, yaitu pengaruh ataupun outcome, yaitu adalah dampak yang dialami peserta didik atau lulusan setelah memperoleh dukungan dari masukan lain. Nah, jadi pada kondisi empirik desanya itu, dampak yang dihasilkan ialah tentunya akan adanya peningkatan pengetahuan yang tentunya akan mampu membelajarkan orang lain juga. Nah, jadi demikianlah untuk penjelasan tentang komponen beserta kondisi empirik desanya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan ataupun kendala. Nah, jadi di sini itu berdasarkan observasi ataupun yang saya amati di desa ini itu permasalahan ataupun kendalanya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan majelis taklim. Dan mengapa saya mengatakan hal tersebut? Karena berdasarkan kemarin saya datang langsung ke majelis taklim tersebut, saya lihat orang yang ataupun anggotanya itu masih sangat sedikit. Padahal di kampung itu bisa dikatakan cukup ramai. Itu menjadi salah satu permasalahan dalam program ini. Yang selanjutnya itu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu masih kurangnya dalam perlengkapan, seperti halnya papan tulis ataupun alat tulis lainnya. Karena hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan atau tidak. Dengan adanya prasarana yang melengkapi, tentunya hal ini juga akan menjadi sebuah ataupun sesuatu yang lebih baik lagi. Namun di sini hal tersebut masih kurang ada. Terus permasalahan yang ketiga yaitu tenaga pengajar atau pendidiknya yang masih kurang profesional. Mengapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan observasi saya kemarin bahwasanya pada kegiatan majelis taklim tersebut tidak ada orang yang menjadi guru dalam mengajari mereka untuk belajar bersama seperti itu. Sehingga dalam hal tersebut inilah menjadi suatu kendala ataupun permasalahan dalam program ini. Terus yang keempat juga kurangnya penerapan agama di lingkungan sekitar. Nah, jadi ini menjadi salah satu permasalahan. Kenapa demikian? Karena dengan adanya kurangnya penerapan ilmu agama tersebut dapat menyebabkan masyarakat tuh kurang seperti itu dalam berpartisipasi. Nah, karena dengan adanya kalau diberikan suatu penerapan agama yang baik, tentunya masyarakat akan lebih paham tentang hal tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang potensi sumber daya yang ada di Desa Talang Dukun. Nah, jadi di sini untuk potensi sumber daya di Desa Talang Dukun ini dilihat dari lingkungannya itu sendiri. Yang mana pada lingkungannya ini dapat dikatakan mereka yang memiliki kepedulian antara satu dengan yang lain. Karena di sini saya melihat dari potensi yang ada di manusianya itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini juga selain dari manusia itu sendiri seperti halnya jalan. Yang mana di desa ini jalannya masih cukup bagus dan jarak antara rumah-rumah warga ke majelis taklim juga bisa dijangkau, sehingga ini menjadi salah satu sumber daya juga untuk desa ini. Terus untuk selanjutnya solusi ataupun program yang direncanakan.
Nah, di sini itu saya mengambil 4 program ataupun 4 hal yang ingin saya lakukan selanjutnya. Nah, untuk program sendiri ini sudah ada, yaitu program Majelis Taklim. Namun, di sini saya ingin membuat program ataupun Majelis Taklim ini lebih maju lagi, yaitu dengan cara membuat suatu perencanaan kegiatan rutin Majelis Taklim tersebut. Kenapa saya memilih hal tersebut? Karena kalau majelis taklim tersebut dijalankan dengan rutin, tentunya penerapan ataupun ilmu-ilmu yang didapatkan juga semakin banyak. Yang kedua itu memberikan suatu pencerahan, seperti halnya lebih mengaktifkan lagi kegiatan majelis taklim di desa tersebut. Nah, ini juga kenapa demikian, karena majelis taklim ini sempat berhenti, namun di sini dilanjutkan lagi. Nah, dengan cara kita memberikan mengaktifkan lagi majelis taklim tersebut, dan tentunya dengan adanya suatu kegiatan rutin tadi, maka tentunya majelis taklim tersebut akan lebih maju lagi. Terus yang ketiga itu lebih mendalami atau pelajaran-pelajaran yang diberikan serta membuat struktur dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk dalam hal ini tuh walaupun tenaga pengajar ataupun gurunya belum profesional, namun di sini saya memberikan solusi, yaitu tentang cara membuat sebuah struktur yang dalam artian konsep belajar mengajar mereka tuh secara terstruktur, adanya suatu pembukaan, terus kegiatan-kegiatan mereka yang seperti apa, sehingga dengan hal tersebut bisa melatih mereka juga. Terus yang keempat itu lebih banyak menerapkan ilmu agama dalam hal tersebut, agar supaya pengetahuan dan minat dalam mempelajari agama itu kuat. Nah, mengapa demikian? Karena di sini saya mengambil dari permasalahan yang ada seperti itu ya, yang dilihat dari masyarakat yang kurang berpartisipasi tadi. Dengan adanya suatu penerapan agama, tentunya ini akan menjadi suatu solusi juga bagi kemajuan program tersebut. Dengan adanya suatu penerapan agama, tentunya akan ada suatu partisipasi yang meningkat dalam masyarakat. Nah, demikianlah untuk solusi ataupun program yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu saya melihat dari indikator keberhasilan pelaksanaan program. Di sini saya mengambil 5 indikator. Yang pertama yaitu adanya perubahan dan bertambahnya anggota majelis taklim. Nah, jadi di sini itu indikator keberhasilan itu bisa dilihat dari adanya perubahan dan bertambahnya anggota dalam majelis taklim tersebut. Dengan kita melihat adanya suatu perubahan, yaitu bertambahnya anggota, tentunya ini bisa dikatakan adanya suatu perubahan seperti itu ataupun suatu keberhasilan tersendiri dari program yang kita rencanakan tadi. Terus juga dilihat dari manfaat dan tujuan yang dihasilkan. Nah, di sini itu ketika suatu program memiliki tujuan yang sangat kuat ataupun bagus serta memiliki manfaat bagi masyarakat, tentunya ini akan menjadi suatu indikator keberhasilan itu sendiri. Kenapa? Ketika kita mendirikan majelis taklim ataupun majelis taklim memang sudah ada, namun diberikan lagi seperti halnya sarana prasarana yang melengkapi, terus juga belajar mengajar serta adanya yang profesional dalam hal tersebut, akan menjadi salah satu indikator keberhasilan bagi kelancaran program tersebut. Nah, yang ketiga yaitu warga di desa Talang Dukun itu memiliki sikap sosial yang tinggi dan kepeduliannya. Tentunya dari hal ini akan adanya sebuah perubahan baik yang akan terjadi. Nah, jadi walaupun mereka kurang berpartisipasi dalam program ini, karena mereka memiliki suatu sikap sosial yang baik antara satu dengan lain, ini akan menjadi suatu hal ataupun dampak yang akan dihasilkan ketika mereka memiliki suatu kepedulian antara satu dengan lain, tentunya kita akan lebih mudah seperti itu mengarahkan mereka dalam kegiatan ini. Terus yang keempat itu adalah motivasi dan niat yang kuat dalam melaksanakan program tersebut. Nah, jadi indikator keberhasilan yang selanjutnya itu adanya suatu motivasi. Kenapa? Karena dengan adanya suatu motivasi tersebut tentunya akan mempelancar kegiatan tersebut. Karena ketika kita tidak mempunyai motivasi atau niat tersendiri, tentunya dalam program apapun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Terus juga yang terakhir itu adanya perubahan dan bertambahnya anggota dalam majelis taklim. Nah, jadi yang terakhir ini tuh
Indikator keberhasilan pelaksanaan program itu bisa kita lihat dari bertambahnya tadi anggota, itu adalah secara nyatanya. Yang mungkin tadinya kurang anggota, namun sekarang sudah bertambah, itu sudah menjadi suatu keberhasilan dari program yang kita rencanakan. Nah, demikianlah hasil dari observasi saya. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi dari program yang saya lakukan tersebut. Bisa kita lihat bersama, yaitu pada dokumentasi. Nah, ini dokumentasi saya dalam majelis taklim tersebut. Bisa dilihat bersama, ini masih sangat sederhana, anggota kelompok juga belum terlalu banyak. Di sini tidak ada namanya alat tulis. Di sini juga bisa kita hitung untuk anggotanya itu. Mungkin tidak sampai untuk 20 orang, dan ini sangat prihatin ya. Kenapa? Karena di desa ini juga cukup banyak untuk warganya, seharusnya mereka berpartisipasi lebih aktif lagi. Terus juga di sini saya sangat kagum. Di sini saya langsung terjun langsung dan melihat mereka itu adanya apa ya, kesederhanaan dengan membawa cangkir untuk membuat minuman setelah kegiatan. Dan ini juga foto-foto saya dalam mengikuti kegiatan tersebut. Saya melakukan suatu observasi langsung kepada ibu-ibu di pengajian ini. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi desa. Nah, bisa dilihat untuk jalan, di sini banyak tumbuh-tumbuhan. Untuk jalan ini mungkin sudah lama dibangun. Ini adalah jalan menuju ke majelis taklim tersebut. Namun sebelum jalan ini ada banyak rumah-rumah warga-warga yang ada di desa ini. Baiklah, untuk selanjutnya juga ada sawah. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bersama ada tumbuh-tumbuhan yaitu sawah. Sawah ini tuh sebagai tempat mereka bercocok tanam, yaitu di sini banyak mereka itu menjadi petani. Namun di balik itu semua mereka juga bisa menanam tanaman yang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari pemaparan hasil observasi lapangan saya. Terima kasih sebelumnya. Semoga dengan hal ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.